Saya di bawah aja ya, yang itu kabelnya patah. Oke, saya akan bawakan presentasi mengenai 802.11 AC. Itu adalah protokol baru untuk wireless, kelasnya itu di atasnya M. Oke, sebelumnya saya mau jelasin sedikit mengenai DCS. DCS itu berdiri tahun 2008. Website kita www.dcsindo.com. Kita kantornya di Jakarta. Kemudian kantor cabang kita ada di Hong Kong. Kemudian kita ada sister company, NDS dan CGD. Apa sih yang dikerjakan oleh DCS itu? Kita fokusnya terutama adalah distribusi perangkat network. Kemudian kita ada juga jasa instalasi dan maintenance. Kita ada maintenance komputer, ada colocation dan web hosting. Kita juga ada software house, tetapi ini semua divisinya beda-beda. Merek-merek yang kita pegang, yang dipegang oleh DCS, pastinya Mikrotik. Kemudian kita ada Hubolt, kita pegang juga Ubiquiti, Mimosa, RF Element, OpenMesh, dan Raspberry. Saya mau jelaskan sedikit mengenai sistem garansi di DCS. Saya tahu belakangan ini ada kabar-kabar kurang enak mengenai garansinya DCS. Saya akan jelaskan di sini. Ini adalah garansi DCS sejak DCS mulai. Untuk klien masa berlaku garansi 1 tahun. Untuk MD 15 bulan. Ini yang cukup menarik, dalam masa 0 sampai 3 bulan, garansi yang DCS adalah no question asked. Ini maksudnya mau rusak kena apapun, mau kena petir kayak, mau kesiram kayak, selama masih berbentuk, kita akan ganti. Oke, jadi selama periode ini tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, oh rusaknya kenapa? Enggak, mau rusak apapun kita ganti. Periode berikutnya tetap berlaku garansi, ganti baru. Tetapi seperti biasa, kalau rusak karena petir, kesalahan pengguna itu tidak berlaku. Kemudian DCS itu tidak ada yang namanya garansi service. Garansi kita adalah one-to-one replacement. Oke, jadi semua perangkat yang di RMA ke DCS itu tidak ada yang kita servis. Semua diganti baru. Oke, jadi ini juga cukup signifikan untuk mengurangi waktu. Kalau garansi servis itu barangnya mesti dikirim dulu ke Latvia, diservis, tunggu balik lagi. Kalau garansi baru, selama DCS ada stok, kita kasih baru. Oke, website kita bisa cek stok, bisa cek harga, bisa langsung beli, license dan hardware, bisa cek pengirimannya, bisa langsung bayar kartu kredit, transfer. Kita juga akan ada program extended warranty mulai tahun depan.
akan juga ada silan 0%. Oke, sekarang ada yang mau tanya? Kita akan masuk ke materinya sekarang. Yang saya lakukan ini adalah melakukan tes. Ya, jadi saya nggak ngoprek-ngoprek, saya hanya melakukan tes karena konfigurasinya adalah konfigurasi standar. Jadi saya nggak pakai ngecun segala. Jadi kita akan tahu performance-nya itu seperti apa dengan konfigurasi standar. Oke, AC itu apa sih? Kalau katanya Wiki, nah ini. Intinya kalau diingat namanya AC itu hanya ada di 5 giga. Teknologi baru di AC itu apa sih? Dia bisa sampai 80 mega. Streamnya bisa lebih banyak daripada R. Modulasinya udah 256 pump. Ini adalah throughput secara teori. Oke, SSTG itu bisa sampai seberapa? Ini sudah bisa 80 MHz. Jadi yang kita kejar adalah 433,3 kali 2, karena SSTG ini dual stream. Oke, untuk tes ini yang saya pakai itu sepasang SSTG AC, sepasang RB800 sebagai bandwidth manager server dan kliennya. Ini adalah spesifikasi SSTG AC. Barangnya kayak gini. Bentuknya sama persis dengan SST yang lain. Harganya murah banget. Oke, ini cara untuk konfigurasinya saya set. Karena saya hanya tes point to point, saya set sebagai bridge. Oke, settingannya benar-benar settingan yang simple. Nah, ini yang banyak pertanyaan dari orang. Ini apa sih? C. E itu adalah extension, C-nya itu adalah center channelnya. Ini hasilnya. Ini yang kita kejar. Usahakan dapat di segini. Keterangannya ini 2S itu adalah 2 stream, SGI itu adalah short guard interval. Ini adalah hasil tes bandwidth-nya. Untuk tes saya selalu menggunakan TCP karena realnya di lapangan semua trafficnya hampir semuanya TCP. Ini untuk both TX dan RX secara bersamaan. Saya yakin di luaran sana, mungkin di antara teman-teman juga pasti
akan bisa mendapatkan bandwidth yang jauh lebih besar dari ini. Oke, karena masih banyak sekali yang bisa dikonfigur. Nah, kalkulasinya 1.270.000 2 unit, jadi 2.540.000, bandwidthnya 200 mega, jadi harga per meganya hanya 127.000. Murah sekali. Oke, ada pertanyaan? Oke, mungkin ada pertanyaan? Masih ada cukup waktu. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, presentasi saya cuma segini aja, karena saya hanya cuma menjelaskan dan melakukan tes. Oke, terima kasih. Oke,